Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Kita bertemu di semester genap ini. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, kita mengawali perkuliahan pada semester ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini sampai tuntas nanti di akhir semester ya. Pada kesempatan ini, mata kuliah kita adalah pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Seperti biasanya, sebelum perkuliahan diawali, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan atau menyampaikan beberapa konsensus yang kita sepakati selama perkuliahan ini berlangsung. Yang kita pelajari pada kesempatan ini atau yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama nanti jumlah pertemuan di dalam semester genap ini, lalu persyaratan kehadiran mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini, kegiatan kita selama semester nanti apa, berikutnya masalah evaluasi, tugas-tugas, kriteria penilaian atau kriteria evaluasi, pembagian kelompok, pembagian tugas maksudnya, beberapa motivasi dan referensi yang perlu kami sampaikan kepada saudara. Seperti biasanya, di manapun perguruan tinggi, namanya sudah sebuah konsensus bahwa dalam setiap semester ini ada 16 kali pertemuan, hanya berbeda-beda kapan mulainya. Ada perguruan tinggi yang lain yang sudah 1 bulan yang lalu sudah mengawali perkuliahan, dan kita baru kali ini ya. Jadi pada semester genap ini nanti kita ada 16 kali pertemuan. Kita rinci seperti berikut ini. Nanti yang 14 kali untuk paparan materi, untuk diskusi, tanya jawab, sharing kita. Lalu 1 kali untuk UTS, ulangan tengah semester. Ini adalah nanti pada pertemuan ke-8. Dan juga ada UAS atau ujian akhir semester, ini pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16. Saudara mahasiswa, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar mensyaratkan saudara minimal hadir di kelas ini atau daring adalah 80%. Jadi 80% dari 16. Kurang dari itu tentu saudara tidak bisa kami nilai, karena sistem akan diblokir oleh nilai Anda akan diblokir oleh sistem akademis sehingga tidak bisa saya nilai ya. Jadi tolong diperhatikan, minimal kehadiran saudara 80%, berarti 80% dari 16 kali pertemuan. Silakan dihitung sendiri. Kegiatan kita dalam semester ini, nanti untuk pertemuan 1, saya ambil alih, saya sampaikan konsensus ini atau kontrak perkuliahan ini. Untuk pertemuan 2 juga masih saya ambil alih, saya sampaikan beberapa pengantar, beberapa pengertian umum tentang PKN atau pendidikan kewarganegaraan ya, kita singkat PKN ini biasanya ya. Lalu pertemuan 3 sampai 7 saya serahkan kepada saudara untuk diskusi. Nanti ada kelompok yang presentasi, kita kaji bersama. Lalu pertemuan 8 seperti tadi saya sampaikan adalah ulangan tengah semester. Seperti biasanya saya selalu menggunakan Google Form sebagai media untuk evaluasi, sehingga soalnya adalah pilihan ganda ya, multiple choice begitu ya. Berikutnya pertemuan ke-9 sampai 14 juga saya serahkan mutlak kepada saudara. Saya memberi konfirmasi beberapa saja, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan terakhir pertemuan 16 nanti juga ulangan akhir semester, final test, juga saya memanfaatkan aplikasi Google Form. Oke. Tugas-tugas, ada 2 tugas. Ada tugas yang bersifat individual yang harus dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Berikutnya adalah tugas kelompok, ya, tugas yang dikerjakan oleh kelompok. Dan tugas kelompok ini biasanya adalah pembuatan makalah, pembuatan presentasi, dan disampaikan di dalam presentasi forum diskusi di kelas. Untuk kriteria penilaian, saya ubah dari tahun yang lalu. Saya tahun lalu tidak menggunakan kriteria seperti ini, semester ini saya gunakan kriteria seperti ini karena UNU memberikan kebebasan kepada dosen untuk memberikan kriteria penilaian. Kehadiran saudara ada bobotnya 10%, 10% ya nilai 1 gitu ya. Lalu tugas-tugas bobotnya 20% atau nilainya 2.
UTS ulangan tengah semester atau middle semester bobotnya 30% atau nilainya 3 begitu, kira-kira begitu. Lalu ulangan akhir semester atau final test bobotnya 40% atau nilainya 4. Jika di total jumlahnya ya 100 ya, 100. Untuk pembagian tugas ada 12 materi. Nanti ada materi topik 1 sampai topik ke-12. Silakan saudara mahasiswa membaginya sendiri. Yang jelas setiap satu materi adalah untuk 1 kali pertemuan, 1 kali tampilan. Jadi sudah saya sampaikan pertemuan kita ada 16. Saya ambil 2 plus 1 2 saya. Berarti tinggal 14. 14 dikurangi 2, yang 1 middle semester dan akhir semester 12. Berarti ada 25% kendali pada saya, 75% sasaran pada saudara mahasiswa ya. Oke. Silakan nanti saudara mahasiswa membagi kelompoknya siapa-siapa, materi nanti saya sampaikan ya. Berikutnya perlu saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai tambahan saja, sebagai pengetahuan saja, sebagai memotivasi kita bahwa di abad 21 ini ada beberapa keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Saudara tidak cukup hanya belajar di kelas, tapi banyak kompetensi lain, banyak skill-skill lain yang harus saudara kuasai. Di antaranya ada literasi dasar, kira begitu ya. Lalu ada kompetensi, lalu ada karakter kualitas karakter. Paling tidak di situ ada 16, yang 6 masuk fondasional literasi, lalu yang 4 masuk kompetensi, lalu yang 6 masuk karakter kualitas karakter. Yang pertama, di era ini, di abad 21 ini, Anda dituntut punya literasi, sanggup membaca, punya skill literasi. Tentu literasi ini tidak hanya literasi sains, juga literasi finance, juga literasi culture, juga literasi yang lain. Kedua, saudara juga harus melakukan literasi numerasi ya, literasi tentang angka-angka ya. Berikutnya adalah literasi tentang saintifik, membaca ilmu pengetahuan. Lalu ada literasi ICT tentang teknologi dan informasi. Literasi keuangan, saudara juga tidak boleh buta kebermasalahan, harus belajar. Kalau di mata kuliah tidak ada, belajar sendiri harus. Berikutnya juga ada literasi culture, literasi budaya, and civic literasi, dan literasi masyarakat. Itu merupakan literasi yang dasar. 6 ini harus dikuasai jika anak-anak mau berkompetisi di abad 21 ini. Jika anak-anak mau mengambil alih ikut peran serta di dalam kompetisi di abad 21 ini. Lalu yang kedua, anak-anak punya kompetensi, saudara punya kompetensi, yaitu critical thinking, berpikir kritis, problem solving, berpikir tentang pemecahan masalah. Jangan hanya textbook thinking, tapi perlu critical thinking, berpikir kritis, punya kompetensi mampu memecahkan masalah, problem solving. Berikutnya, saudara juga dituntut punya kreativitas, tentu kaitannya dengan inovasi. Berikutnya, komunikasi, karena dituntut punya kemampuan berkomunikasi, ya, harus itu. Berikutnya, dituntut kemampuan kolaborasi, bekerja sama. Era sekarang bukan era persaingan, tapi eranya kolaborasi, kerjasama. Berikutnya, karakter kualitas, diantaranya ada satu karakter ingin tahu, curiosity, ingin tahu, inisiatif, ya, punya inisiatif, punya kegigihan, resistensi, punya kegigihan, punya adaptabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri, dan tidak kalah pentingnya punya leadership, jiwa kepemimpinan, punya kepemimpinan. Namanya pemimpin intinya adalah mampu menggerakkan, ya. Dan yang terakhir ada kualitas karakter, yaitu social and culture awareness. Jadi ada kepedulian lah kepada lingkungan maupun budaya. Dan tentu harapannya dari semua ini saudara lifelong learning, belajar sepanjang masa, ya, belajar sepanjang masa. Itu beberapa skill abad 21 yang harus saudara mahasiswa kuasai. Itu kira-kira pertemuan awal, pertemuan pertama. Itulah kira-kira pertemuan awal atau pertemuan perdana. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.